Setiap pagi, kegiatanku selalu sama. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, merapikan jas mewah milik suaminya. Maksudku, mantan suamiku, Mas Aris. Aku adalah Ratih. Dulu, jemari ini terbiasa memegang kuasket dan membantu Mas Aris membungkus paket dagangan di kontrakan sempit ukuran 3x4 meter. Sekarang, jemari ini hanya bisa meraba kain sutra di rumah megah yang terasa seperti penjara dingin. Pagi itu, saat aku menyeduh teh hangat kesukaannya, Mas Aris tidak lagi menatap mataku. Dia hanya menatap layar ponselnya, lalu meletakkan sebuah map coklat di atas meja makan. Ratih, tolong tanda tangani ini. Kita selesai. Kalimat itu meluncur begitu saja, meruntuhkan 15 tahun perjuanganku dalam 1 detik. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Pikiran ini rasanya menolak untuk tinggal di masa sekarang. Setiap kali aku memandang langit-langit rumah megah ini yang dihiasi lampu kristal gantung seharga ratusan juta rupiah, benakku justru melompat jauh ke belakang. Ingatanku melayang ke tahun 2011, sebuah masa di mana hidup kami tidak diukur dengan angka di rekening bank, melainkan dengan seberapa kuat kami bertahan menghadapi dinginnya malam. Waktu itu, kami hanyalah sepasang pengantin baru yang modalnya tidak lebih dari selembar ijazah dan keberanian yang cenderung nekat. Mas Aris baru saja terkena pengurangan karyawan akibat krisis di perusahaan tempatnya bekerja. Dia pulang dengan wajah lesu, membawa sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya dari kantor. Aku masih ingat betul bagaimana bahunya merosot, seolah beban seluruh dunia sedang diletakkan di atas punggungnya. Sebagai istri yang baru dinikahinya selama 3 bulan, aku tidak punya pilihan selain tersenyum. Aku menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Gak apa-apa, Mas. Pintu yang satu tertutup. Artinya Tuhan sedang bersiap membukakan jendela yang lebih besar untuk kita." Namun, kenyataan hidup tidak seindah kata-kata mutiara. Tabungan kami yang menipis memaksa kami keluar dari kontrakan lama dan pindah ke sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3x4 meter di dalam gang sempit yang padat penduduk. Rumah itu sangat sederhana, jika tidak mau disebut memprihatinkan. Lantainya hanya semen acian yang sebagian sudah retak dan berdebu, sementara dindingnya dilapisi cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini akibat kelembapan. Ujian terberat kami selalu datang setiap kali musim hujan tiba. Langit-langit yang terbuat dari triplex murah itu sudah lama lapuk. Jika awan hitam mulai menggantung di langit Jakarta, perasaanku langsung diselimuti kecemasan. Kami harus bersiap-siap melakukan ritual wajib, memindahkan kasur lantai kami yang tipis ke sudut ruangan yang paling kering, lalu menyebar seluruh ember, baskom, bahkan panci masak yang kami miliki untuk menampung tetesan air yang bocor dari atap. Suara denting air yang jatuh menembus atap dan menghantam dasar ember menjadi musik latar kehidupan kami selama bertahun-tahun. Tuk-tuk klong. Bunyi itu begitu akrab di telinga kami. Seringkali, kebocoran terjadi di tengah malam saat kami sedang terlelap. Kami terbangun dengan bagian ujung celana yang basah. Bukannya mengeluh atau marah, Mas Aris biasanya langsung bangun dengan sigap. Dia memeras kain pel tua, sementara aku sibuk menggeser barang-barang agar tidak rusak terendam air. Di dalam kamar yang dingin dan lembab itu, setelah badai mereda, kami seringkali duduk berhimpitan di atas kasur lantai yang tersisa sedikit bagian keringnya. Perut kami lapar, sementara uang di dompet hanya cukup untuk membeli 1 bungkus mie instan. Aku memasaknya di dapur kecil yang menyatu dengan ruang tidur, menambahkan banyak air agar kuahnya menjadi melimpah dan bisa membuat kami merasa lebih kenyang. Kami makan dari 1 mangkuk yang sama, menggunakan sepasang sumpit yang kami pakai bergantian. Mas Aris selalu menyuapkan bagian telur yang hanya separuh itu kepadaku. "Kamu harus makan yang banyak, Ratih. Kamu sudah capai seharian membantuku," ujarnya dengan mata yang berbinar tulus. Aku menggeleng, memotong kembali telur itu menjadi 2 bagian yang lebih kecil lagi, lalu menyuapkannya ke mulutnya. Di dalam kesederhanaan yang amat sangat itu,
Rasa mie instan murah terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan restoran bintang 5 manapun yang pernah kusantap di masa kini. Sambil menikmati kuah hangat yang tersisa, Mas Aris seringkali meraih jemari tanganku. Dia mengusap punggung tanganku yang mulai kasar karena terlalu sering mencuci pakaian secara manual tanpa mesin. Dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, dia menatap mataku lekat-lekat. "Ratih, aku berjanji demi nama Tuhan. Suatu saat nanti, kerja keras kita akan membuahkan hasil. Aku akan membelikanmu sebuah rumah yang sangat besar. Rumah yang atapnya kuat, yang tidak akan membiarkan satu tetes air hujan pun mengganggu tidurmu. Aku akan mengganti semua air mata dan kesusahanmu hari ini dengan kebahagiaan." Kalimat itu bukan sekadar bualan di mataku. Itu adalah bahan bakar yang membuatku mampu bertahan. Aku percaya sepenuhnya pada pria ini. Aku melihat bagaimana dia tidak pernah gengsi. Ketika usaha konveksi kecil-kecilan mulai kami rintis dengan sisa uang yang ada, Mas Aris bertindak sebagai segalanya. Dia yang mencari bahan kain kiloan ke pasar grosir, dia yang memotong pola, dan dia pula yang mengemas barang ke dalam karung-karung plastik besar. Peranku tidak kalah besar. Karena kami tidak punya modal untuk membayar karyawan, aku merangkap menjadi admin, bagian keuangan, hingga kurir pengirim barang. Setiap hari, aku berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju agen pengiriman terdekat sambil menggendong 2 karung besar berisi pakaian hasil produksi kami. Bahuku seringkali lecet dan memar karena beban karung yang menekan tali tas. Tetapi rasa sakit itu menguap setiap kali aku melihat lembaran uang hasil penjualan pertama kami masuk ke dalam kas kecil. Puncak ujian modal terjadi ketika salah satu pemesan besar kami tiba-tiba membatalkan pesanan secara sepihak. Padahal seluruh bahan sudah telanjur dibeli dan dipotong. Kami terancam gulung tikar bahkan sebelum bisnis ini benar-benar berdiri tegak. Para pemasok kain mulai menagih utang dengan suara keras di depan gang rumah kami, membuat tetangga sekitar mulai berbisik-bisik miring tentang kami. Mas Aris terduduk di sudut kamar, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Dia merasa gagal sebagai seorang suami. Melihat pria yang kucintai berada di titik terendahnya, aku mengambil sebuah keputusan besar. Aku berjalan menuju lemari pakaian kecil kami, meraba bagian paling bawah di bawah tumpukan kain, lalu mengeluarkan sebuah kotak bludru merah yang sudah agak usang. Di dalamnya terdapat seuntai kalung emas dan sepasang anting peninggalan almarhumah ibuku. Itu adalah satu-satunya harta berharga dan kenang-kenangan fisik yang kupunya dari wanita yang melahirkanku. Aku membawa kotak itu ke hadapan Mas Aris. Aku berlutut di depannya, lalu meletakkan perhiasan itu di atas telapak tangannya yang gemetar. "Jual ini, Mas. Gunakan untuk membayar utang bahan dan melanjutkan produksi," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tegap, meski di dalam hati ada rasa perih yang teramat sangat karena harus berpisah dengan peninggalan ibu. Mas Aris tersentak. Dia menolak dengan keras. "Tidak, Ratih. Ini barang peninggalan ibumu. Aku tidak sudi menjadi suami yang merampas harta istrinya sendiri untuk menutupi kegagalannya." Air matanya mulai mengalir, membasahi pipinya yang tirus karena kurang tidur. Aku menggenggam kedua tangannya yang memegang kotak perhiasan itu, memaksanya untuk menatap mataku yang dipenuhi keyakinan. "Mas, dengerin aku. Perhiasan ini hanya benda mati. Nilainya tidak sebanding dengan masa depan rumah tangga kita. Ibu di atas sana pasti akan lebih bahagia melihat warisannya menyelamatkan hidup anaknya dan menantunya. Aku tidak kehilangan ibuku, karena restunya ada pada ketulusanku mendukungmu. Tolong, terima ini sebagai bukti bahwa aku bersamamu, baik dalam suka maupun duka yang paling kelam sekalipun." Hari itu, kami menangis bersama di atas lantai semen yang dingin, dikelilingi oleh baskom-baskom penampung air hujan. Sisa perhiasan itu akhirnya dijual, dan uangnya murni digunakan sebagai penyelamat bisnis kami. Pengorbanan itu menjadi titik balik yang luar biasa. Mas Aris bekerja 3 kali lebih keras dari biasanya. Dia seolah tidak mengenal waktu tidur. Malam hari digunakan untuk memotong kain, siang hari digunakan untuk memasarkan barang. Kami adalah tim yang tidak terpatahkan. Jiwa dan raga kami menyatu dalam satu tujuan, keluar dari lingkaran kemiskinan dan membuktikan pada dunia bahwa kami bisa. Di masa-masa itu, cinta kami begitu murni.
Tidak ada rahasia, tidak ada kecurigaan, tidak ada gengsi. Mas Aris adalah pelindungku, dan aku adalah jangkar tempatnya bersandar ketika badai kehidupan datang menerpa. Kami tidak pernah menduga bahwa ujian sesungguhnya bukan terletak pada saat kami tidak memiliki apa-apa, melainkan ketika dunia mulai memberikan semua yang kami minta. Hukum alam mengatakan bahwa mendung tidak akan selamanya menggantung. Setelah melewati tahun-tahun yang penuh dengan cucuran keringat dan air mata, matahari keberuntungan akhirnya mulai terbit di atas keluarga kecil kami. Memasuki tahun ke-7 pernikahan kami, tepatnya sekitar tahun 2018, roda nasib berputar dengan kecepatan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Usaha konveksi kecil-kecilan yang dulu beroperasi dari kamar kontrakan bocor, perlahan-lahan bertransformasi menjadi sebuah badan usaha yang resmi. Berkat ketekunan Mas Aris dalam menjaga kualitas barang dan kemampuanku mengelola arus kas dengan sangat ketat, kami berhasil mendapatkan kontrak kerjasama dengan beberapa jaringan retail besar di tanah air. Pesanan yang dulunya hanya puluhan potong baju per minggu, melonjak drastis menjadi puluhan ribu potong per bulan. Kamar kontrakan 3x4 meter itu pun resmi kami tinggalkan. Kami menyewa sebuah ruko 3 lantai untuk dijadikan kantor sekaligus tempat produksi. Tidak butuh waktu lama, ruko itu pun sudah tidak muat lagi untuk menampung mesin-mesin jahit baru yang terus kami beli. Mas Aris mengambil langkah berani dengan membeli sebidang tanah di kawasan industri di luar kota dan membangun pabrik tekstil pertamanya. Disinilah gelar pengusaha muda yang sukses mulai melekat pada namanya. Uang mengalir masuk ke dalam rekening kami laksana air-air terjun yang menderu. Angka-angka di buku tabungan yang dulunya seringkali menyentuh batas saldo minimum, kini dipenuhi oleh deretan angka nol yang panjang. Perubahan finansial ini tentu saja mengubah total gaya hidup kami secara fisik. Mas Aris membelikan sebuah rumah mewah bertingkat 3 di salah satu kawasan elit di ibu kota. Rumah itu memiliki halaman luas, kolam renang yang jernih, dan garasi yang segera diisi oleh deretan kendaraan roda 4 keluaran terbaru. Awalnya, aku merasa sangat bersyukur. Aku berpikir bahwa ini adalah jawaban atas segala doa yang kami panjatkan di tengah malam yang dingin dulu. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang atap yang bocor, tidak perlu lagi menghemat uang belanja demi bisa membeli beras, dan tidak perlu lagi berjalan kaki menggendong karung-karung berat. Aku bisa membeli pakaian apa saja yang kuinginkan, pergi kemanapun yang kusuka, dan memiliki asisten rumah tangga yang siap membantu segala urusan domestik. Namun, perlahan tapi pasti, aku mulai menyadari sebuah kebenaran yang menakutkan. Kekayaan yang melimpah ternyata membawa serta angin perubahan yang sangat dingin ke dalam rumah tangga kami. Rumah yang besar ini lambat laun mulai terasa sangat sepi. Suara tawa dan obrolan hangat yang dulu selalu menghiasi kamar kontrakan kami yang sempit, kini tenggelam di dalam luasnya ruangan-ruangan berlantai marmer ini. Mas Aris berubah menjadi sosok pria yang sangat sibuk. Waktunya habis tersedot oleh urusan bisnis, rapat dengan investor, pertemuan dengan relasi, hingga perjalanan dinas keluar kota maupun keluar negeri yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Jika dulu kami selalu memiliki waktu untuk duduk bersama menikmati secangkir teh di sore hari, kini untuk sekadar melihat wajahnya di pagi hari pun menjadi sebuah kemewahan bagiku. Dia seringkali pulang ke rumah ketika jam dinding sudah menunjukkan angka 1 atau 2 dini hari. Dia masuk ke dalam kamar dengan langkah kaki yang berat. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau asap rokok dan penatnya dunia luar. Ketika aku terbangun dan mencoba menyapanya, menawarkan diri untuk memijat bahunya yang lelah seperti yang biasa kulakukan dulu, dia hanya melambaikan tangan dengan acuh seraya berkata, "Aku capek, Ratih. Tolong jangan ganggu dulu. Aku mau langsung tidur." Bukan hanya waktunya yang berkurang, tetapi tatapan matanya pun turut berubah. Sorot mata yang dulu penuh dengan kehangatan, kelembutan, dan rasa terima kasih yang mendalam setiap kali memandangku, kini telah digantikan oleh tatapan yang asing, dingin, dan penuh dengan kalkulasi bisnis. Baginya, segala hal di dunia ini tampaknya mulai diukur dengan nilai materi dan status sosial. Perubahan itu juga merembes ke dalam caranya memandang diriku. Sebagai wanita yang terbiasa hidup sederhana dan menghabiskan sebagian besar usia mudanya di dalam lingkungan kerja yang keras, aku tidak terlalu pandai berdandan atau mengikuti tren mode kaum sosialita. Aku lebih nyaman mengenakan pakaian kasual yang sopan dan merias wajahku dengan riasan yang tipis dan natural.
Suatu hari, Mas Aris mengajakku untuk menghadiri sebuah acara makan malam formal bersama beberapa rekan bisnis kakapnya di sebuah hotel bintang 5. Aku memilih gaun terbaik yang kupunya di dalam lemari, sebuah gaun panjang berwarna biru tua yang menurutku sangat anggun dan sopan. Namun, ketika aku turun ke ruang tamu menemuinya, Mas Aris memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan dahi yang berkerut dalam. Tatapannya dipenuhi dengan rasa tidak puas yang sangat kentara. "Ratih, kamu mau pakai baju itu ke acara malam ini?" Tanyanya dengan nada suara yang terdengar meremehkan. Aku tertegun, melihat ke arah gaunku sendiri dengan bingung. "Iya, Mas. Memangnya ada yang salah? Ini gaun baru yang kubeli bulan lalu. Bahannya bagus dan sangat nyaman." Mas Aris menghela napas panjang dengan suara yang keras, seolah-olah dia sedang menghadapi masalah yang sangat besar. "Aduh, Ratih, gaun itu terlalu kuno untuk standar acara malam ini. Modelnya tidak ada modern-modernnya sama sekali. Perhiasan yang kamu pakai juga terlalu kecil. Tidak kelihatan berkilau dari jauh. Relasi-relasiku yang datang nanti semuanya membawa istri yang modis, yang tahu cara membawa diri di lingkungan kelas atas. Aku ini sekarang sudah jadi konglomerat. Ratih, penampilanmu itu adalah cerminan dari kesuksesanku. Kalau kamu dandan seperti ini, kamu bisa bikin aku jatuh gengsi di depan mereka." Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku dengan sangat perlahan namun dalam. Jatuh gengsi? Di depan orang-orang yang baru dikenalnya beberapa tahun ini? Apakah dia sudah lupa dengan wanita yang dulu rela kulitnya menghitam karena kepanasan di jalanan demi mengantar pesanan konveksinya? Apakah dia sudah lupa dengan wanita yang rela menjual perhiasan ibunya demi menyelamatkan mukanya di depan para penagih utang? Malam itu, di sepanjang perjalanan menuju hotel, aku hanya bisa terdiam membisu, memandang keluar jendela mobil mewah kami yang melaju membelah jalanan kota. Air mataku tahan sekuat tenaga agar tidak merusak riasan wajahku yang dianggapnya tidak seberapa itu. Di dalam ruangan restoran hotel yang dipenuhi oleh kilauan lampu kristal dan tawa basa-basi para pengusaha kaya, aku merasa menjadi orang asing yang paling terasing. Aku duduk di samping suamiku, namun jarak emosional di antara kami terasa lebih jauh daripada jarak antara bumi dan bintang-bintang di langit. Mas Aris tampak begitu piawai berbaur. Dia tertawa lepas, bertukar kartu nama, dan berbicara tentang investasi jutaan dolar dengan penuh percaya diri. Namun, setiap kali pandangannya beralih kepadaku, yang ada hanyalah isyarat mata agar aku tetap diam dan tersenyum simpul, seolah-olah dia takut aku akan mengucapkan kata-kata yang bisa merusak citra hebatnya. Disinilah aku mulai menyadari, angin kekayaan tidak hanya membawa kenyamanan fisik, tetapi juga secara perlahan telah mengikis habis jiwa dan hati nurani pria yang dulu sangat kuhormati. Mas Arisku yang dulu yang tulus, tampaknya telah hilang, tertimbun oleh tumpukan harta yang kami cari bersama. Kesepian adalah teman setianya seorang istri yang ditinggal suaminya mengejar dunia. Memasuki tahun 2024, rumah megah kami sudah tidak lagi terasa seperti sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah museum besar yang sunyi, di mana aku bertindak sebagai penjaga setianya yang paling setia. Mas Aris semakin jarang pulang ke rumah. Alasan perjalanan bisnis keluar daerah kini menjadi menu wajib yang harus kuterima hampir setiap minggu. Hingga pada suatu sore di hari Kamis yang mendung, sebuah peristiwa kecil terjadi. Peristiwa yang pada awalnya tampak biasa, namun ternyata menjadi awal dari runtuhnya seluruh dunia yang telah kubangun dengan susah payah selama 15 tahun terakhir ini. Kala itu, hujan rintik-rintik mulai membasahi halaman depan rumah. Aku sedang duduk di ruang keluarga, mencoba menyibukkan diri dengan membaca beberapa laporan keuangan bulanan dari unit usaha kecil milikku sendiri. Tiba-tiba, suara bel pagar depan berbunyi, disusul oleh suara langkah kaki asisten rumah tangga kami, Bei Sumi, yang berjalan menuju pintu utama. Beberapa saat kemudian, Bei Sumi masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah paket berukuran sedang yang dibungkus dengan kotak karton tebal dan diikat rapi dengan pita perekat berwarna perak. "Permisi, Ibu. Ini ada paket dari kurir ekspedisi khusus untuk Bapak. Tetapi karena Bapak sedang berada di luar kota sejak 2 hari yang lalu, kurirnya bilang paket ini sangat penting dan harus segera diterima oleh orang rumah," ujar Bei Sumi seraya menyerahkan kotak tersebut kepadaku. Aku menerima paket itu dengan dahi yang agak berkerut. Biasanya,
Segala urusan dokumen atau paket pekerjaan Mas Aris selalu dikirimkan langsung ke alamat kantor pusat perusahaannya, bukan ke rumah pribadi kami. Aku melihat lembar manifest pengiriman yang tertempel di bagian atas kotak. Di sana tertulis nama lengkap Mas Aris sebagai penerima, namun nama pengirimnya sengaja dikosongkan. Hanya tertulis sebuah inisial huruf kapital, Haji. Didorong oleh rasa penasaran yang tidak biasa, serta statusku sebagai seorang istri yang merasa berhak untuk mengurus keperluan suaminya, aku memutuskan untuk membuka paket tersebut. Aku mengambil sebilah gunting kecil dari laci meja, lalu dengan perlahan memotong pita perekat perak itu dan membuka lipatan kartonnya. Awalnya, aku mengira di dalamnya berisi pakaian pesanan khusus atau dokumen legalitas perusahaan yang mendesak. Namun, begitu pandanganku jatuh pada isi di dalam kotak tersebut, seluruh pasokan udara di dalam paru-paruku rasanya seperti disedot keluar dalam sekejap. Jantungku berdegup dengan sangat kencang, menciptakan suara gemuruh yang bising di dalam telingaku sendiri. Di dalam kotak itu terdapat sebuah map kulit berwarna hitam eksklusif. Ketika kubuka map tersebut, selembar dokumen tebal dengan logo notaris resmi terpampang nyata di depan mataku. Itu adalah dokumen sertifikat kepemilikan sebuah unit apartemen penthouse mewah yang terletak di salah satu kawasan paling premium dan paling mahal di pusat kota Jakarta. Dan yang membuat duniaku terasa berhenti berputar adalah nama yang tercantum pada kolom pemilik baru unit tersebut. Hani Az-Zahra. Namaku adalah Ratih. Aku tahu betul bahwa tidak ada satupun anggota keluarga besar kami yang memiliki nama Hani. Di lembar pembayaran dan pelunasan yang melampiri sertifikat tersebut, tertera dengan sangat jelas tanda tangan suamiku, Mas Aris, sebagai pihak pembeli yang membayar lunas apartemen seharga belasan miliar rupiah itu secara tunai pada bulan lalu. Tanganku mulai bergetar hebat, membuat lembaran-lembaran kertas legalitas itu berkerisi keras di dalam keheningan ruangan. Hatiku menolak untuk mempercayai apa yang dilihat oleh kedua mataku sendiri. Gak mungkin. Ini pasti salah kirim. Mas Aris gak mungkin melakukan ini, bisikku pada diri sendiri, mencoba mencari pembenaran di tengah badai kepanikan yang mulai menyerang pikiran. Namun, bukti selanjutnya berada di dasar kotak, seolah sengaja diletakkan di sana untuk menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirku. Ada sebuah kotak perhiasan kecil dari beludru merah muda, dan di sampingnya terdapat sepucuk surat kecil yang ditulis di atas kertas wangi berwarna pastel dengan tulisan tangan wanita yang sangat rapi dan cantik. Dengan jari-jari yang semakin lemas hingga hampir tidak mampu memegang selembar kertas, aku memungut surat itu dan mulai membaca baris demi baris kata yang tertulis di sana. Terima kasih banyak atas hadiah indahnya yang sangat luar biasa ini, Mas Aris sayang. Apartemen ini sangat cantik. Pemandangannya langsung menghadap ke arah lampu-lampu kota yang indah, persis seperti yang sering kita bicarakan saat makan malam berdua. Aku juga sangat suka dengan kalung berliannya. Ukurannya sangat pas di leherku. Aku akan selalu memakainya setiap kali kita bertemu nanti. Aku tunggu kelanjutan janji manis yang kamu ucapkan malam itu ya, Mas. Janji bahwa kamu akan segera menyelesaikan urusanmu dengan wanita di rumah itu, agar kita bisa hidup bersama seutuhnya tanpa perlu bersembunyi lagi. Aku sangat mencintaimu, Mas. Lututku langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Aku jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin, mengabaikan map dan dokumen-dokumen yang kini berhamburan di sekitarku. Surat wangi itu terlepas dari genggamanku, melayang jatuh tepat di samping kakiku. Rasanya seperti ada sebuah hantaman godam yang sangat besar tepat mengenai dadaku, menyisakan rasa sesak, perih, dan kehampaan yang teramat sangat. Di rumah megah yang selama ini kurawat dengan penuh rasa cinta, di atas tanah kekayaan yang kubangun dari cucuran keringat bersama suamiku sejak kami masih mengontrak di rumah bocor, aku akhirnya harus menerima kenyataan pahit ini. Aku telah dikhianati secara sadar dan terencana. Pria yang dulu menangis di pelukanku karena merasa bersalah tidak bisa membelikanku makanan yang layak, kini dengan sangat royal membelikan apartemen mewah dan berlian untuk wanita lain. Pria yang dulu berjanji di bawah rintik air hujan untuk menjagaku seumur hidup, kini sedang merencanakan cara untuk membuangku seperti barang bekas yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Malam itu, aku tidak tidur setetes pun. Aku duduk di sudut kamar kami yang besar, membiarkan kegelapan malam menyelimutiku tanpa berniat menyalakan lampu. Aku tidak menangis dengan suara histeris.
Air mataku mengalir dalam diam, membasahi pipi dan mengering dengan sendirinya. Setiap detak jam dinding terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran total pernikahan kami. Matahari pagi itu terbit dengan sinar yang sangat terang, seolah-olah tidak peduli bahwa di dalam rumah mewah ini, ada satu hati yang telah hancur berkeping-keping tanpa bentuk. Sekitar jam 8 pagi, suara deru mobil mewah Mas Aris terdengar memasuki area halaman depan. Langkah kakinya yang mantap dan penuh percaya diri terdengar menggema di lorong menuju ruang makan. Aku sudah duduk di sana, di salah satu kursi kayu jati besar yang mengelilingi meja makan panjang kami. Di hadapanku, tidak ada hidangan sarapan pagi yang mewah seperti biasanya. Hanya ada sebuah cangkir teh hangat yang sudah mulai mendingin, dan di sampingnya terletak kotak karton beserta seluruh isinya, dokumen sertifikat apartemen, kotak perhiasan, dan surat wangi dari wanita bernama Hani itu. Mas Aris masuk ruang makan sambil merapikan lengan kemeja kerjanya yang mahal. Wajahnya tampak segar, khas seorang pria sukses yang baru saja menyelesaikan urusan besar di luar kota. Namun, begitu langkahnya mendekati meja makan dan pandangannya jatuh pada kotak karton beserta surat wangi yang tergelar di sana, langkah kakinya langsung terhenti seketika. Wajahnya yang tadinya cerah berubah menjadi sedikit tegang untuk sepersekian detik. Dia menatap barang-barang itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah mataku yang sembab karena tidak tidur semalaman. Namun, yang membuat hatiku semakin perih adalah tidak adanya rasa bersalah atau kepanikan yang besar di wajahnya. Ekspresi ketakutan seorang suami yang ketahuan selingkuh sama sekali tidak tampak pada dirinya. Dia justru menghela napas panjang dengan sangat santai, lalu menarik kursi di seberangku dan duduk dengan posisi yang sangat tegak, memancarkan aura kekuasaan seorang bos besar. Aku memandang suamiku, mencoba mencari sisa-sisa kebaikan dari pria yang dulu membagi 2 mie instannya denganku. Dengan tangan yang kutepuk di atas paha agar tidak terlihat gemetar, aku mendorong surat wangi itu lebih dekat ke arahnya. Dengan suara yang kuusahakan tetap tenang, lirih, namun syarat dengan tekanan emosi yang mendalam, aku mulai bertanya. Bisa tolong jelaskan padaku, Mas? Apa arti dari semua ini? Siapa Hani? Dan apa maksud dari janji untuk menyelesaikan urusan dengan wanita di rumah ini? Mas Aris tidak langsung menjawab. Dia mengulurkan tangannya, mengambil surat itu, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak tanpa membacanya, karena dia tentu sudah tahu betul apa isinya. Dia menatapku dengan pandangan yang dingin, datar, dan dipenuhi oleh rasa meremehkan yang sangat kentara. Ratih, karena kamu sudah tahu semuanya secara tidak sengaja, maka kurasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita bicara jujur sebagai orang dewasa, ujarnya dengan nada suara yang sangat tenang, seolah-olah kami sedang mendiskusikan masalah penurunan omzet pabrik, bukan masalah kehancuran rumah tangga kami. Aku tidak akan mengelak. Hani adalah wanita yang mendampingiku selama 1 tahun terakhir ini di Jakarta. Dia adalah seorang kurator seni berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, dan mengerti betul bagaimana dinamika kehidupan duniaku yang sekarang. Lanjutnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam suaranya. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga, mengalir membasahi pipiku. Kenapa? Mas, apa kurangnya aku selama ini? Apa salahku? Aku menemanimu dari nol. Dari zaman kita tidak punya uang sepeser pun untuk bayar kontrakan yang bocor. Aku yang berjalan kaki menggendong karung-karung pakaian konveksimu. Aku yang menjual seluruh perhiasan peninggalan ibuku demi modal usahamu. Kenapa setelah semua kesuksesan ini kita raih, kamu justru memberikan hasil perjuangan kita kepada wanita lain yang baru datang saat kamu sudah di atas? Suaraku mulai meninggi, menuntut keadilan dari seorang pria yang telah kehilangan hati nuraninya. Mas Aris menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, melipat kedua tangannya di depan dada, lalu menatapku dengan pandangan yang semakin dingin. Ratih, tolong jangan kekanak-kanakan dengan terus-menerus mengungkit masa lalu. Potongnya dengan suara yang tajam, membuat dadaku terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum es. Dunia kita yang sekarang sudah jauh berbeda dengan dunia kita yang dulu di kontrakan sempit itu. Kesuksesanku yang sekarang adalah hasil dari kecerdasanku, strategiku, dan jaringan bisnisku yang luas. Pengorbananmu di masa lalu sudah kuganti dengan fasilitas mewah di rumah ini, baju-baju mahal, dan kehidupan yang tidak kekurangan sepeser pun.
Dia menjeda kalimatnya sejenak, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sama seperti saat dia mengkritik gaun biru tuaku waktu itu. Tapi kamu harus paham satu hal, Ratih. Seorang konglomerat seperti aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi posisiku di depan relasi bisnis internasional, di acara-acara gala dinner kelas atas, dan di lingkungan sosialita tingkat tinggi. Hani punya semua itu. Dia cerdas, modis, tahu cara bicara yang elegan, dan bisa menaikkan citra sosialku. Sedangkan kamu? Kamu terlalu sederhana untuk duniaku yang sekarang, Ratih. Pola pikirmu tidak pernah berkembang dari pola pikir seorang admin konveksi rumahan. Kamu tidak tahu cara membawa diri di depan orang-orang penting. Kamu hanya tahu cara mengurus dapur dan rumah. Aku butuh seorang rekan hidup yang bisa membantuku melangkah lebih jauh di dunia atas. Bukan yang hanya membuatku merasa kembali ke masa-masa sulit dulu setiap kali melihatnya. Mendengar rentetan kalimat yang keluar dari mulut pria yang sangat kucintai itu, rasanya seluruh sendi-sendi di tubuhku lepas seketika. Rasa sakitnya begitu luar biasa, melampaui batas kemampuan hatiku untuk menahannya. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi dia juga telah merendahkan seluruh harkat, martabat, dan ketulusan yang kuberikan padanya selama belasan tahun ini. Dia menganggap dukungan tulusku di masa lalu hanyalah sebuah transaksi bisnis yang sudah selesai dibayar dengan fasilitas rumah mewah ini. Dia menganggap kesederhanaanku, yang dulu dipujinya sebagai sifat terbaikku, kini sebagai sebuah kecacatan sosial yang memalukan bagi status barunya sebagai seorang konglomerat. Sebelum aku sempat membalas kata-katanya, Mas Aris berdiri dari kursinya. Dia merapikan jas kerjanya, lalu menatapku untuk terakhir kalinya pada pagi itu dengan tatapan yang sepenuhnya asing. Pikirkan baik-baik, Ratih. Aku tidak mau ada keributan yang bisa merusak nama baik perusahaanku di media. Aku akan meminta pengacaraku untuk menyiapkan dokumen perceraian kita secara resmi dan kekeluargaan. Kamu akan mendapatkan bagian yang pantas, jadi tolong jangan persulit jalanku. Setelah mengucapkan kalimat yang begitu kejam itu, dia berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Suara langkah sepatunya yang menjauh, diikuti oleh suara pintu depan yang tertutup rapat dan deru mobil mewahnya yang meninggalkan halaman rumah, menjadi penutup dari konfrontasi paling menyakitkan di dalam hidupku. Aku tinggal sendirian di ruang makan yang besar dan mewah itu, menangis dalam keheningan yang luar biasa teramat dalam. Harta yang kami cari bersama dengan memeras keringat di masa lalu, kini telah berubah menjadi sebuah monster besar yang secara nyata telah merenggut suami yang kucintai, menghancurkan rumah tanggaku, dan membuangku begitu saja ke dalam jurang kehampaan yang tak berdasar. Setelah konfrontasi yang menguras seluruh air mataku di meja makan itu, duniaku tidak lagi berjalan dengan normal. Rumah mewah yang selama ini kuanggap sebagai istana cinta kini resmi berubah menjadi medan perang yang dingin. Mas Aris tidak lagi pulang ke rumah. Melalui pesan singkat yang sangat kaku, dia mengabarkan bahwa seluruh urusan komunikasi di antara kami berdua harus melewati kuasa hukumnya. Sebagai wanita yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia hukum, aku merasa sangat buta dan tidak berdaya. Namun, aku tahu aku harus membela diriku sendiri. Aku mencoba mengumpulkan berkas-berkas lama, bukti transfer, dan catatan pembukuan pabrik tekstil yang dulu sempat kukelola bersama Mas Aris pada awal-awal masa kejayaannya. Aku ingin membuktikan bahwa setiap jengkal kesuksesan yang dimiliki Mas Aris hari ini dibangun di atas fondasi keringat dan pengorbananku juga. Hari yang paling kutakuti itu akhirnya tiba. Pertemuan di meja hijau untuk persidangan harta gonogini dan perceraian diadakan di sebuah pengadilan negeri yang penuh sesak. Aku datang dengan ditemani seorang pengacara muda dari lembaga bantuan hukum gratis yang direkomendasikan oleh seorang teman lama. Pakaianku sangat sederhana, hanya kemeja putih dan rok hitam, sangat kontras dengan penampilan Mas Aris. Mas Aris datang dengan dikawal oleh tim pengacara mewah yang mengenakan setelan jas necis berharga puluhan juta rupiah. Mereka membawa tumpukan dokumen tebal dalam koper-koper kulit yang eksklusif. Di samping Mas Aris, samar-samar aku melihat sosok wanita muda berpenampilan sangat modis dengan tas bermerek terkenal. Aku yakin, dialah Hani, wanita yang disebut-sebut telah berhasil menggeser posisiku karena dianggap lebih mampu meningkatkan citra sosial suamiku. Saat persidangan dimulai,
Aku mengira keadilan akan berpihak pada kebenaran sejarah perjuangan kami. Namun, aku keliru. Dunia hukum ternyata bisa menjadi sangat dingin dan kejam bagi orang yang tidak memiliki kekuatan uang. Di depan majelis hakim, tim pengacara mewah Mas Aris mulai membacakan argumentasi mereka dengan sangat rapi dan terstruktur. Mereka menyodorkan lembaran-lembaran dokumen legalitas perusahaan yang menunjukkan bahwa seluruh saham, aset pabrik, rumah mewah, hingga kendaraan yang kami miliki semuanya terdaftar atas nama pribadi Aris Pratama atau atas nama korporasi holding. Lebih menyakitkan lagi, mereka menunjukkan dokumen pengalihan aset dan restrukturisasi perusahaan yang ternyata sudah ditandatangani oleh Mas Aris sejak 2 tahun yang lalu, jauh sebelum perselingkuhan ini terbongkar. Dia sudah merencanakan ini semua dengan sangat matang. Pengacara Mas Aris dengan suara yang lantang dan tanpa ragu berargumen, "Majelis Hakim yang mulia, Saudari Rati selama 10 tahun terakhir ini statusnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang menerima nafkah bulanan secara penuh. Beliau tidak terdaftar sebagai pemegang saham, tidak memiliki kontribusi manajerial yang tercatat secara hukum dalam struktur korporasi klien kami, dan seluruh modal awal pembangunan pabrik murni berasal dari pinjaman bank atas nama pribadi Saudara Aris. Oleh karena itu, tuntutan pembagian setengah aset perusahaan sebagai harta gonogini adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat." Aku terduduk lemas di kursi penggugat. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar kebohongan yang dikemas dengan bahasa hukum yang begitu rapi. Aku memandang ke arah Mas Aris, memohon sepercik rasa kemanusiaan dari matanya. Namun, pria yang dulu pernah memelukku erat saat kami kelaparan di kontrakan bocor itu kini memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia menolak untuk menatap mataku, seolah-olah aku hanyalah orang asing yang sedang mencoba merampas hartanya. Seluruh bukti yang kubawa, mulai dari catatan harian konveksi lama hingga bukti penjualan emas ibuku, dianggap tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat di depan hukum modern karena tidak dicatat melalui akta notaris. Aku dikondisikan seolah-olah tidak punya andil apapun dalam pembangunan kerajaan bisnisnya. Aku dianggap hanya sebagai wanita yang beruntung menikmati kekayaan suaminya, lalu kini menuntut lebih ketika diceraikan. Ketika palu hakim diketuk, putusan akhir benar-benar menghancurkan sisa-sisa harapanku. Pengadilan memutuskan bahwa hak kepemilikan seluruh aset besar tetap berada di tangan Mas Aris. Aku hanya diberikan uang kompensasi bulanan yang nilainya sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk menyewa ruko kecil di pinggir kota selama 1 tahun. Rumah mewah kami harus segera kukosongkan dalam waktu 3 hari. Hari itu, aku keluar dari ruang sidang dengan langkah kaki yang terasa sangat berat, seolah-olah bumi yang kupijak sedang runtuh perlahan-lahan. Aku hanya bisa membawa 1 koper pakaian tua dan tabungan pribadiku yang tidak seberapa hasil dari menyisihkan uang belanja harian dulu. Di luar gedung pengadilan yang megah, di bawah terik matahari yang menyengat, Mas Aris melenggang pergi menuju mobil mewah barunya. Dia berjalan berdampingan dengan wanita itu, naik ke dalam mobil, dan melaju membelah jalanan kota tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat wanita yang telah menemaninya merangkak dari titik paling bawah dalam hidupnya. Roda kehidupan berputar dengan sangat kejam. Dalam waktu singkat, aku dipaksa turun dari puncak kemewahan menuju titik paling bawah yang pernah kurasakan. Sore itu, dengan memegang pegangan koper pakaianku yang sudah agak longgar, aku berdiri di sebuah taman kota yang sepi. Angin sore berembus agak kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitarku, persis seperti perasaanku yang terombang-ambing tanpa tujuan. Dari status sebagai istri seorang konglomerat yang dihormati banyak orang, kini aku kembali menjadi bukan siapa-siapa. Aku tidak punya rumah, tidak punya bisnis yang besar, dan yang paling menyedihkan, aku tidak lagi memiliki pria yang dulu kupikir akan bersamaku hingga rambut kami memutih bersama. Malam mulai menjemput, dan aku tidak mungkin terus berdiri di taman ini. Dengan sisa uang tabungan di dalam dompet yang mulai menipis, aku berjalan menyusuri gang-gang sempit di pinggiran kota. Setelah mencari informasi ke sana kemari, aku akhirnya menemukan sebuah kamar kos kecil yang disewakan dengan harga murah. Kamar itu berukuran 2 kali 3 meter. Dindingnya hanya dilapisi cat hijau yang sudah mulai memudar dan mengelupas. Mirip sekali dengan kondisi kontrakan pertamaku bersama Mas Aris 15 tahun yang lalu. Bedanya, dulu di dalam kamar yang sempit dan dingin ada Mas Aris yang selalu memelukku, menenangkan hatiku dengan janji-janji manisnya,
dan membuatku merasa aman meskipun perut kami kosong. Namun sekarang, di dalam kamar kos ini, aku benar-benar sendirian. Hanya ada aku, sebuah kasur busa tipis tanpa ranjang, dan sebuah lampu bohlam kuning kecil yang sinarnya temaram di langit-langit. Malam pertama di kamar kos itu terasa seperti neraka dunia bagiku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan pengkhianatan Mas Aris, kata-kata meremehkannya di meja makan, dan wajah dinginnya di ruang sidang terus berputar-putar di dalam kepalaku laksana kaset rusak. Rasa sesak di dada ini begitu menghimpit hingga aku merasa kesulitan untuk sekadar bernapas dengan lega. Aku terduduk di sudut kasur, memeluk kedua lututku sendiri, dan mulai menangis sejadi-jadinya. Aku menumpahkan segala rasa sakit, kekecewaan, rindu, dan rasa ketidakadilan yang kupendam selama berhari-hari ini ke dalam kesunyian malam. Kenapa Tuhan? Apa salahku? Aku hanya mencoba menjadi istri yang setia. Aku hanya menemaninya saat semua orang meninggalkannya. Kenapa akhirnya harus seperti ini? Tanyaku pada dinding-dinding kamar yang bisu. Air mataku terus mengalir hingga membasahi bantal kain yang tipis. Rasa lelah yang amat sangat akhirnya membuatku tertidur dalam kondisi mata yang bengkak dan hati yang remuk redam. Namun, Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menguji kekuatan hamba-Nya. Ketika terbangun di pagi hari berikutnya, saat sinar matahari menembus celah ventilasi udara yang berdebu, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Tangisanku semalam seolah-olah telah membawa pergi seluruh kelemahan yang kupunya. Ketika aku melihat bayangan diriku di cermin kecil yang tertempel di dinding kamar mandi kos, aku melihat mata yang bengkak, namun ada pancaran kilat yang tegas di dalamnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membasuh wajahku dengan air dingin yang segar. Aku berbicara pada diriku sendiri di depan cermin. Ratih, lihat dirimu. Kamu adalah wanita yang sama yang dulu membangun usaha konveksi dari nol. Kamu adalah wanita yang tahu bagaimana cara bernegosiasi dengan pemasok bahan. Kamu yang tahu bagaimana cara mengatur keuangan di masa-masa sulit. Jika dulu kamu bisa membangun seorang Aris dari pria yang tidak punya apa-apa menjadi seorang konglomerat, maka hari ini, kamu pasti bisa membangun dirimu sendiri tanpa bantuan siapapun. Semangat hidupku yang sempat mati kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Aku menyadari bahwa meratapi nasib dan mengharapkan belas kasihan dari orang yang telah membuangku adalah perbuatan yang sia-sia. Aku tidak boleh hancur. Aku harus membuktikan pada dunia, dan terutama pada Mas Aris, bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh harta gonogini yang diputuskannya di pengadilan, melainkan oleh kekuatan jiwa dan kemampuan yang tersimpan di dalam diriku sendiri. Hari itu, aku membuka lembaran baru hidupku dengan satu tekad. Aku akan bangkit berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Langkah awal untuk bangkit kembali tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku mulai menyusun strategi untuk membuka usaha kecil-kecilan. Rencanaku adalah kembali ke dunia yang paling kukuasai, yaitu bisnis konveksi atau kuliner rumahan. Namun, masalah utama yang kuhadapi adalah keterbatasan modal kerja. Sisa tabunganku setelah membayar sewa kamar kos dan keperluan makan sehari-hari hanya tinggal beberapa ratus ribu rupiah saja, jumlah yang sangat tidak cukup untuk membeli mesin jahit bekas sekalipun. Di tengah kebingungan dan usaha memeras otak untuk mencari jalan keluar, aku memutuskan untuk merapikan kembali barang-barang bawaanku di dalam koper tua. Koper kain berwarna coklat gelap ini adalah satu-satunya barang yang kubawa dari rumah lama kami. Sebuah koper yang sudah menemaniku sejak masa-masa awal pernikahan kami sebelum kami mengenal kemewahan. Saat aku mengeluarkan tumpukan pakaian dari dalam koper untuk dipindahkan ke lemari plastik kecil, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bagian dasar koper. Kain pelapis bagian dalam koper itu terasa agak tebal dan kaku di satu sudut. Penasaran, aku meraba lebih teliti dan menemukan sebuah resleting tersembunyi yang jalurnya tertutup oleh lipatan kain. Dengan perlahan, aku membuka resleting tua yang sudah agak berkarat itu. Di dalam kantong tersembunyi tersebut, tanganku menyentuh sebuah benda berbentuk persegi panjang yang dibungkus dengan kain flanel hitam, serta selembar amplop kertas yang sudah berwarna kekuningan karena usia. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka bungkusan flanel tersebut. Di dalamnya ternyata terdapat sebuah buku tabungan bank pemerintah yang sudah sangat lama, atas nama almarhum ayahku, lengkap dengan kartu ATM-nya. Di samping buku tabungan itu,
Aku membuka amplop kekuningan yang berisi sepucuk surat pendek dengan tulisan tangan ayahku yang sangat khas. Tulisan tangan yang sudah sangat kurindukan sejak beliau wafat 10 tahun yang lalu. Aku mulai membaca surat dari ayahku dengan air mata yang mulai mengalir perlahan. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan yang mendalam. Ratih, anakku tersayang. Jika suatu hari nanti kamu membaca surat ini, itu artinya ayah sudah tidak ada lagi di sampingmu. Ayah tahu kamu adalah wanita yang sangat kuat dan selalu tulus dalam mencintai suamimu. Namun, sebagai seorang ayah, hati kecilku selalu ingin memastikan bahwa anak perempuan satu-satunya tidak akan pernah hidup telantar di masa depan. Di dalam buku tabungan ini, ayah sudah menyisihkan sebagian kecil uang pensiunan ayah selama bertahun-tahun untukmu. Dan yang paling penting, ayah juga menyertakan surat kepemilikan sebidang tanah warisan seluas 0,5 hektare di daerah pinggiran kota bagian timur. Tanah itu dulu ayah beli dengan harga murah dan sengaja tidak pernah ayah beritahukan kepada siapapun, termasuk suamimu. Gunakan tanah dan tabungan ini hanya saat kamu berada di dalam kondisi yang paling menjepit hidupmu. Tetaplah menjadi wanita yang kuat, anakku. Doa ayah selalu menyertaimu dari atas sana. Aku mendekap surat ayahku ke dadaku dengan erat. Rasanya seolah-olah roh ayah sedang hadir di dalam kamar kos yang sempit ini, memelukku dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku segera memeriksa saldo di dalam buku tabungan tua tersebut melalui mesin ATM terdekat. Kejutan pertama, uang pensiunan yang dikumpulkan ayah selama belasan tahun itu berjumlah sekitar 50 juta rupiah, sebuah nominal yang sangat besar bagi kondisiku saat ini. Namun, kejutan terbesar yang sesungguhnya menantiku saat aku pergi memeriksa lokasi sebidang tanah warisan di daerah pinggiran kota timur yang tertera dalam dokumen tersebut. Aku naik angkutan umum selama 2 jam untuk menuju ke lokasi. Ketika aku sampai di sana, aku hampir tidak mempercayai pemandangan yang ada di depan mataku. Daerah pinggiran kota yang 10 tahun lalu dianggap sebagai daerah sepi, rawa-rawa, dan tidak bernilai ekonomi, kini telah berubah total. Di sekeliling tanah warisan milik ayahku, sedang berlangsung proyek pembangunan infrastruktur skala besar yang masif. Pemerintah sedang membangun gerbang jalan tol baru, dan sebuah pengembang properti raksasa sedang mendirikan pusat kawasan bisnis, mal megah, dan perumahan elit tepat di samping batas tanahku. Tanah warisan yang dulunya dianggap tidak berharga itu, kini letaknya persis berada di pinggir jalan raya utama yang sangat strategis. Ketika aku mencoba berkonsultasi dengan seorang agen properti setempat, dia membelalakan matanya melihat sertifikat tanahku. Ibu Ratih, tanah ini sekarang nilainya sudah melonjak ratusan bahkan ribuan kali lipat. Banyak investor yang sedang mencari lahan di area ini untuk dijadikan ruko komersial atau pusat kuliner. Ujarnya dengan nada sangat antusias. Terduduk di tepi lahan yang dipenuhi ilalang hijau itu, aku menatap langit dengan rasa syukur yang tidak terhingga. Air mataku mengalir deras membasahi pipi. Tuhan benar-benar tidak pernah tidur. Di saat manusia membuangku dan merampas seluruh hasil kerja kerasku, Tuhan justru membukakan pintu rezeki yang jauh lebih besar melalui kasih sayang seorang ayah yang sudah tiada. Modal ini bukan hanya sekadar uang, melainkan sebuah tiket bagiku untuk kembali masuk ke dalam dunia usaha dengan kepala tegak. 2 tahun telah berlalu sejak penemuan tanah warisan yang mengubah garis takdirku itu. Aku memutuskan untuk tidak menjual seluruh tanah tersebut. Aku hanya menjual sepertiga bagian dari lahan itu kepada pihak pengembang dengan harga yang sangat tinggi, sementara sisanya kumanfaatkan sendiri secara produktif. Dengan modal uang ratusan juta hasil penjualan sebagian tanah dan sisa tabungan ayah, aku memulai perjalanan bisnis baruku dengan langkah yang sangat matang dan profesional. Aku tidak lagi menggunakan sistem rumahan yang konvensional seperti dulu. Aku menyewa sebuah kantor yang representatif, merekrut beberapa lulusan muda yang cerdas di bidang pemasaran digital, dan mendirikan 2 lini bisnis sekaligus. Sebuah merek kuliner Nusantara dengan konsep modern, dan sebuah lini kosmetik serta perawatan kulit berbahan dasar herbal alami yang kuberi nama Ratih Estetika. Pengalaman mendampingi Mas Aris membangun pabrik dari nol ternyata menjadi universitas kehidupan terbaik bagiku. Aku sudah tahu bagaimana cara mengelola rantai pasok bahan baku, bagaimana cara mengatur sistem kerja karyawan agar efisien, dan bagaimana cara menghadapi dinamika pasar.
Dikombinasikan dengan strategi pemasaran digital modern yang dijalankan oleh tim mudaku, bisnisku berkembang dengan kecepatan yang luar biasa pesat. Dalam waktu singkat, merek kuliner Tu berhasil membuka 11 cabang kemitraan di berbagai kota besar, sementara produk kosmetikku menjadi salah satu produk yang paling laris manis di berbagai platform belanja daring. Aku kini bukan lagi sekadar Ratih, mantan istri konglomerat yang dicampakkan. Media-media bisnis lokal mulai mengenalku sebagai Ratih, pengusaha wanita inspiratif yang sukses mandiri dari bawah. Hingga pada suatu hari di bulan Juni, aku diundang sebagai salah satu pembicara utama dalam acara penghargaan wirausaha nasional yang diselenggarakan di sebuah aula hotel bintang 5 yang sangat megah di pusat kota. Hotel yang sama di mana dulu Mas Aris pernah mempermalukanku karena masalah gaun biru tuaku. Hari itu, aku datang dengan penampilan yang sangat anggun dan berkelas. Aku mengenakan kebaya modern berwarna marun yang dipadukan dengan kain batik tulis tradisional, hasil desain dari lini konveksiku sendiri. Rambutku disanggul rapi dengan riasan wajah yang natural namun memancarkan aura ketegasan dan kewibawaan seorang pemimpin wanita yang mandiri. Saat namaku dipanggil oleh pembawa acara, gemuruh tepuk tangan dari ratusan hadirin memenuhi ruangan. Aku melangkah naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri, berdiri di depan podium, dan mulai membagikan kisah perjalanan hidupku tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan tanpa pernah menaruh rasa dendam pada masa lalu. Dari atas panggung, sambil berbicara di depan mikrofon, pandanganku menyapu ke arah deretan kursi penonton yang hadir. Di barisan paling belakang, di sudut ruangan yang agak remang-remang dekat pintu keluar, pandanganku tiba-tiba terhenti pada sosok seorang pria yang tampak sangat familiar. Jantungku berdesir kecil. Namun bukan karena rasa cinta atau takut, melainkan karena rasa terkejut melihat perubahan fisiknya. Pria itu adalah Mas Aris. Penampilannya kini sangat jauh berbeda dari 2 tahun yang lalu. Tidak ada lagi setelan jas mewah keluaran desainer ternama. Dia hanya mengenakan kemeja polos yang tampak agak kusut dan kelonggaran di tubuhnya yang terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya tampak kusam, dengan gurat-gurat stres dan kelelahan yang sangat mendalam di sekitar matanya. Kudengar dari beberapa relasi bisnis lama yang sempat mengobrol denganku di belakang panggung sebelum acara dimulai. Kerajaan bisnis tekstil milik Mas Aris mengalami kebangkrutan total dalam 1 tahun terakhir ini. Setelah mendepakku dari perusahaan, Mas Aris yang terlalu silau oleh status sosialnya mulai mengambil banyak keputusan investasi bodong yang berisiko tinggi demi memuaskan gaya hidup mewahani. Ditambah lagi, manajemen pabriknya hancur berantakan karena dia mengabaikan saran dari orang-orang lama yang tulus bekerja, dan lebih memilih mempekerjakan kerabat-kerabat dekat Hani yang tidak kompeten di bidang tekstil. Ketika perusahaan mulai goyang dan utang ban menumpuk, Hani dikabarkan langsung pergi meninggalkannya sambil membawa lari beberapa aset apartemen dan mobil mewah yang telah dialihkan atas namanya. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat sempurna. Pria yang dulu merasa berada di atas awan kini telah jatuh terhempas ke atas tanah yang keras. Setelah acara penghargaan selesai dan para hadirin mulai membubarkan diri, aku berjalan menuju area parkir khusus VIP di basement hotel dengan dikawal oleh 2 orang asisten pribadiku. Suasana basement agak sepi dan tenang. Namun, saat aku baru saja hendak membuka pintu mobil sedan mewahku, sebuah suara yang sangat lirih dan bergetar memanggil namaku dari arah belakang tiang beton. Ratih, Ratih, tunggu. Aku menghentikan langkahku, lalu berbalik badan. Pria berkemeja kusut yang kulihat di barisan belakang penonton tadi kini berdiri di hadapanku. Mas Aris melangkah mendekat dengan ragu-ragu. Kedua tangannya saling meremas satu sama lain, dan matanya tampak berkaca-kaca menatap penampilanku yang sekarang. Kedua asistenku dengan sigap hendak menghalangi langkahnya, namun aku mengangkat tangan kananku, memberi isyarat agar mereka memberikan kami ruang untuk berbicara sejenak. Mas Aris berdiri berjarak 2 meter di depanku. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke dalam mataku yang tenang. Ratih, apa kabarmu? Kamu kelihatan sangat luar biasa sekarang, ujarnya dengan suara yang serak, sangat kontras dengan suara lantang dan penuh kesombongan yang digunakannya saat mengusirku di meja makan 2 tahun lalu. Aku baik, Mas. Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat sekarang. Jawabku dengan nada suara yang datar, sopan, namun tetap menjaga jarak emosional. Air mata akhirnya menetes juga dari sudut mata Mas Aris.
mengalir melewati pipinya yang tampak tirus. Dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di atas lantai semen basement di hadapanku. Ratih, maafkan aku. Tolong maafkan seluruh kejahatan dan kesombonganku dulu. Aku benar-benar bodoh. Aku baru sadar sekarang, setelah semua hartaku habis dan aku ditinggalkan sendirian, bahwa seluruh keberuntungan, kelancaran bisnis, dan rezeki melimpah yang kupunya dulu di masa lalu adalah karena adanya doa yang tulus dari seorang istri seperti kamu, bukan karena kehebatanku sendiri, bisiknya dengan suara yang terisak-isak menahan tangis. Aku salah telah membuang berlian demi mengejar batu kerikil yang berkilau semu. Hani pergi membawa sisa uangku setelah pabrikku disita bank. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Ratih, tolong, berikan aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai lagi dari nol seperti dulu di kontrakan kita yang lama. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Lanjutnya sambil mencoba meraih ujung kain kebayaku dengan tangan yang gemetar. Aku melangkah mundur satu langkah secara perlahan, menghindari sentuhan tangannya dengan cara yang sangat halus. Aku memandang pria yang sedang berlutut di depanku ini dengan rasa empati sebagai sesama manusia. Namun tidak ada lagi sisa-sisa rasa cinta atau keinginan untuk kembali di dalam hatiku. Ruang itu sudah lama kosong dan telah kuisi dengan kemandirian. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat tulus. Senyuman kedamaian yang lahir dari hati yang telah berhasil menyembuhkan lukanya sendiri tanpa menyimpan dendam sedikitpun. Mas Aris, bangunlah. Jangan berlutut di sini. Kataku dengan suara yang lembut namun syarat akan ketegasan. Aku sudah memaafkan seluruh kesalahanmu sejak hari pertama aku keluar dari ruang sidang pengadilan itu. Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu, karena dendam hanya akan memperberat langkahku untuk maju. Aku menjeda kalimatku, menatap wajahnya yang penuh penyesalan dengan tatapan yang bijak. Tetapi untuk kembali bersama, itu tidak akan pernah bisa terjadi lagi, Mas. Buku lama kita sudah selesai dibakar oleh keputusanmu sendiri di meja makan waktu itu. Kita tidak bisa kembali ke kontrakan lama, karena waktu tidak bisa diputar mundur, dan diri kita yang sekarang sudah bukan lagi orang yang sama seperti 15 tahun yang lalu. Mas Aris perlahan berdiri dengan lemas, menyadari bahwa keputusannya di masa lalu telah mengunci rapat pintu kesempatan yang ada. Dia hanya bisa mengangguk pasrah dengan air mata yang terus mengalir, menerima kenyataan bahwa ada beberapa kesalahan di dalam hidup ini yang efeknya bersifat permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadikan ini sebagai pembelajaran hidup yang berharga untukmu, Mas. Aku pamit duluan. Semoga kamu bisa segera bangkit dan menemukan jalan hidupmu yang baru. Ucapku menutup pembicaraan. Aku berbalik badan, naik ke dalam mobilku, dan membiarkan asistenku menutup pintu dengan rapat. Mobilku perlahan melaju meninggalkan area basement, meninggalkan Mas Aris yang berdiri terpaku sendirian di dalam kegelapan. Kepada seluruh pemirsa dan masyarakat yang mendengarkan atau membaca pengakuan jujur dari kisah hidupku ini, ketahuilah satu kebenaran mutlak ini. Harta, posisi, jabatan, dan kekayaan adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan dan mengambilnya kembali hanya dalam kedipan mata semalam. Kemewahan yang sesungguhnya di dalam hidup ini bukanlah rumah yang megah atau deretan kendaraan yang mewah, melainkan adanya kehadiran orang-orang yang tulus mencintaimu, yang rela mendekapmu erat saat kamu berada di titik paling bawah dalam roda kehidupan. Jangan pernah sesekali kamu membuang dan merendahkan orang yang telah menemanimu merangkak dari bawah hanya demi mengejar kilau duniawi yang fana dan penuh kepalsuan. Karena ketika roda kehidupan berputar dan kamu terhempas kembali ke bawah, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan jalan untuk pulang lagi ke dalam pelukan ketulusan yang sama. Nama saya Ratih, dan inilah akhir dari pengakuan jujur dari perjalanan hidupku. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran berharga bagi kita semua.